kali ini Nisrina akan membahas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Sosiologi Dakwah. Nah, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas kali ini, yaitu yang pertama, asal mula sosiologi. Yang kedua, sosiologi keilmuan tentang segala hal. Yang ketiga, ilmu dakwah sebagai sisi penguatnya. Dan yang terakhir, komunikasi sebagai sistem penyeimbangnya. Nah, masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu eksistensi keilmuan sosial. Dari fase ke fase itu mengalami perkembangan yang sangat baik. Salah satunya ialah sosiologi. Nah, sosiologi dikenal di dunia pada tahun 1910 sampai 1940. Nah, tetapi di Indonesia, para ilmuwan sains itu masih memperdebatkan tentang ilmu atau para ilmuwan sosial. Nah, di Indonesia juga masih mempertanyakan persoalan endemis, yaitu sejauh mana sih sosiologi akan memberi arti bagi kehidupan manusia selanjutnya. Padahal jika kita lihat, ilmu sosial itu atau sosiologi itu hanya membicarakan urgensi kehidupan manusia saja, seperti contohnya kemiskinan di pedesaan, otonomi daerah, proses demokrasi, disiplin hukum, pendidikan rakyat, jaminan hidup, dan konflik yang bersangkutan di masyarakat. Lalu sosiologi dipertemukanlah dengan ilmu dakwah, maka disebut dengan sosiologi dakwah. Nah, kehadiran sosiologi dakwah ini kehadirannya bukan tanpa alasan, tetapi dengan alasan yang sangat pasti. Nah, karena dakwah itu merupakan kegiatan seluruh umat manusia untuk menyeru kepada kebaikan dan menjauhi larangannya atau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kondisi ini juga mengarahkan manusia pada ketergantungan sosial yang nantinya akan menjadi dambaan seluruh umat manusia. Nah, lanjut yang kedua, yaitu sosiologi keilmuan tentang segala hal kebermasyarakatan. Nah, sosiologi itu berasal dari kata sofi, artinya bertanam atau bercocok tanam, lalu berkembang menjadi socius dalam bahasa Latin, artinya teman, dan berkembang lagi menjadi sosial yang artinya berteman. Maka sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realitas sosial, dinamika, dan perubahan bagi sekumpulan orang atau individu dalam masyarakat. Nah, adanya sosiologi ini atau sosiologi dakwah ini menjadi bukti bahwa tatanan kehidupan masyarakat ini harus ada struktural atau aturan. Nah, di mana kita akan menemukan ilmuwan-ilmuwan muslim yang membahas tentang sosiologi dakwah, di antaranya Ibnu Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun. Nah, mereka itu melalui dakwahnya menggunakan sosiologi dakwah, dan juga melalui karyanya mereka menggunakan perspektif sosiologi dakwah. Nah, yang ketiga yaitu ilmu dakwah sebagai sisi penguatnya. Nah, hal ini tertera pada Quran Surat An-Nisa ayat 35-36 dan Quran Surat An-Nahl ayat 89. Nah, definisi ini juga berkenaan dengan ilmu dakwah. Nah, diantaranya yaitu sebagai keilmuan yang menghadirkan proses. Yang pertama, internalisasi. Yang kedua, transformasi. Yang ketiga, transisi. Yang keempat, difusi ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu dakwah juga merupakan kegiatan di mana terdapat seorang dai dan seorang mad'u yang berinteraksi, setelah itu membawa interaksi sosial di dalamnya. Nah, seperti halnya yang telah tadi dijelaskan, yaitu berbuat kebaikan dan menjauhi larangannya. Setiap manusia itu wajib mendakwah atau menyuruh kepada orang lain, juga bergotong royong bersama-sama untuk melakukan kegiatan agama. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi sebagai sistem penyeimbangnya. Nah, komunikasi itu atau ilmu komunikasi itu sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, karena tanpa ilmu komunikasi atau berkomunikasi, kita tidak akan hidup bersama dengan orang-orang
lain. Nah, persoalan komunikasi ini merupakan problema yang sangat penting. Nah, oleh sebab itu banyak ahli sosiologi yang menyumbang keilmuannya atau pikirannya mengenai gejala komunikasi. Dan komunikasi juga menjadi proses penyampaian pesan dari komunikasi